Shalom. Shalom. Praise the Lord. This morning we are excited to be here. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kami bersemangat sekali untuk berada di sini. We pray that you had a good rest last night. Dan kami percaya saudara punya waktu istirahat yang baik kemarin. And so we pray this morning that you will be encouraged by the word of God this morning. Dan kami berdoa biar pagi hari ini saudara bisa dikuatkan dengan firman Tuhan. And let us pray, people of God. Dan mari kita berdoa. Father, we thank you for your goodness and your mercy. We pray your wisdom and understanding come upon your people. Dan Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan belas kasih-Mu. Kami berdoa biar hikmat dan pengertian turun di atas umat-Mu. That they listen to your word, may they be encouraged by your word, and may they be strengthened by your word, God. Dan selagi mereka mendengarkan firman-Mu, biarlah mereka boleh dikuatkan oleh firman-Mu, Tuhan. And so, Father, anoint your servants. Dan Bapa, urapilah hamba-hamba-Mu. Let every word that proceed out of their mouth be only of you, O God. Dan biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-hamba-Mu semuanya berasal dari Engkau saja, Tuhan. In Jesus' mighty name we pray. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. And so this morning we're going to talk about gearing up. Dan pada pagi hari ini saya akan berbicara mengenai diperlengkapi. So when we gear up, we will understand how to stand the wiles of the enemy, how to go through the situation, and how we can come out strong. Dan waktu kita diperlengkapi, kita akan tahu bagaimana kita bertahan dan melawan setiap serangan iblis, dan kita tetap berdiri dan bahkan keluar lebih kuat lagi. And so the Bible talks to us about in Ephesians chapter 6 and verse 10 and 11. Dan kita akan buka di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 dan ayat 11. The Bible tells us here, finally be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the full armor of God so that you will be able to stand firm against the scheme of the devil. Efesus 6 ayat 10 dan 11, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. I would love to read from the Message Bible also, so that we have a better understanding of what is written in the Word of God. Dan saya juga akan bacakan dari versi Message Bible supaya kita dapat lebih lagi memiliki pengertian tentang firman Tuhan. And the Bible starts like this in Word, and that's about wraps it up. Dan ini bicara mengenai apa yang kita harus kenakan. God is strong, Allah itu kuat, and He wants you to strong. dan Allah ingin agar engkau menjadi kuat. He wants you strong. Dan Allah ingin engkau menjadi kuat. So take everything the Master has set out for you, Jadi ambillah segala sesuatu yang Tuhan telah sediakan bagi saudara, which is the well-made weapons of the best materials. yaitu sebuah perlengkapan senjata yang telah dipersiapkan dan dibuat dari material yang terbaik. And put them to use so you will be able to stand up to everything the devil throws your way. Dan mengenakan setiap perlengkapan senjata tersebut sehingga saudara dimampukan untuk bisa berdiri menghadapi apapun yang iblis coba datangkan dalam kehidupan saudara. So when you read this message from the Message Bible, you see it so clearly about your situation and how the enemy tries to throw everything at you, and so you know how to stand against the enemy. Jadi waktu saudara membaca dan mendengar versi daripada Message Bible ini, saudara dapat mengetahui bagaimana iblis mencoba untuk melemparkan berbagai hal di dalam kehidupan saudara. Dan di sini dikatakan bahwa berdirilah teguh dan kenakanlah perlengkapan senjata Allah supaya saudara bisa bertahan melawannya. So remember also that God has provided everything you need for victory in the spiritual arena. Dan Tuhan juga sudah memberikan segala sesuatu yang saudara butuhkan untuk kemenangan di dalam arena yang rohani atau arena spiritual. It is not automatic. Tapi hal itu bukan terjadi secara otomatis. So we need to discipline our lifestyle. We need to get ourselves equipped with the Word of God. We need to spend time in the Lord, that we will know everything that God has provided for us to have the victory. Dan di mana kita perlu mendisiplinkan kehidupan kita perlu masukkan diri kita ke dalam firman Tuhan sehingga kita bisa tahu apa yang Tuhan sediakan bagi kita dan kemenangannya bagi kita semua. So you are not a passive player in this cosmic drama. Jadi saudara bukanlah seorang pemain yang pasif di dalam arena kehidupan rohani ataupun drama spiritual saudara. And you unempowered
you are an empowered partner. Dan saudara adalah mitra atau partner Allah yang telah diberdayakan. So the Bible tells us that in Ephesians 3:20 that now God is able to do far more exceedingly abundantly and so by the power that worketh within you. Ya, karena Alkitab berkata di dalam Efesus 3 ayat 12 di situ mengatakan karena Efesus 3 ayat 20 dan sekarang bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita dapat doakan, pikirkan, seperti ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita semua. So His power rests within you. Jadi kuasa Allah itu berdiam di dalam saudara. So remember that by getting yourself equipped, getting yourself into the Word, diving into the Word of God, and that's how you get equipped and strengthened by the Word of God and knows the weapons of your warfare. Jadi waktu saudara diperlengkapi, tahu firman Tuhan, mengenakan seluruh senjata perlengkapan Allah, dan itu adalah senjata peperangan saudara. As a soldier of the kingdom of God, dan sebagai prajurit di dalam kerajaan Allah, you have to strengthen yourself in the Lord. Jadi saudara harus senantiasa terus menguatkan diri saudara di dalam Tuhan. You are the one that must find and assume your identity in the Lord. Di mana saudara harus menemukan dan mengetahui identitasmu di dalam Tuhan. And so you will know that you in Christ you can do all things. Sehingga saudara dapat mengetahui bahwa di dalam Kristus saudara dapat melakukan segala sesuatu. I am more than an overcomer. Dan saya lebih daripada pemenang. He that is in me is greater than he that is in the world. Dan dia yang ada di dalam saya lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia ini. So to be strong in the Lord means, jadi untuk dikuatkan di dalam Tuhan artinya adalah to be filled with inherent activity. Dan untuk inherent active achieving power. Yaitu untuk kita dipenuhi dengan kuasa yang berdiam, yang aktif, dan kuasa yang akan menghasilkan. And because we are strong, dan karena kita kuat, and we must be strong, not just strong, but strong in the Lord. Itu kuat di dalam Tuhan. It's the same kind of power He has. Dan itu adalah kuasa yang sama yang Ia miliki. So when He was taken up, He gave us the Holy Spirit, the same Holy Spirit that worked with Jesus, that worked with us. Jadi waktu Yesus terangkat naik ke surga, Dia telah memberikan kuasa Roh Kudusnya kepada kita semua, dan kuasa Roh Kudus yang Yesus miliki juga bekerja di dalam kita semua. And also it means that we also need to trust God even more and keep expecting victory even when we see the setbacks. Itu artinya juga kita harus terus percaya kepada Tuhan dan bisa melihat dan mengharapkan kemenangan, bahkan mungkin pada saat kita melihat kemunduran dalam situasi yang kita hadapi. So when we get into the Word of God, when we dive into the Word of God, we begin to know our God. We begin to know how loving is our God, how strong is our God, how awesome is our God. Dan waktu kita mulai membenamkan diri kita pada firman Tuhan, kita mulai mengenal Dia dan kita bisa mengenal bagaimana Allah begitu mengasihi dan bagaimana Allah itu begitu kuat. And we know that we can trust and depend on our God. Dan jika kita juga akan bisa mengetahui dan bergantung sepenuhnya pada Tuhan. And we know that our God is victorious. Dan kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkemenangan. And so we have nothing to fear. So we build that trust in the Lord. Sebab itu tidak ada yang perlu kita takutkan, tapi kita bangunlah kepercayaan kita, keyakinan kita di dalam Allah. In the book of Philippians chapter 4 and verse 13, the Amplified Bible says, di dalam kitab Filipi 4 ayat 13 saya bacakan dari versi Alkitab Amplified Bible. I can do all things which He has called me to do through Him who strengthens and empowers me to fulfill His purpose. I am self-sufficient in Christ's sufficiency. I am ready for anything and equal to anything through Him who infused me with inner strength and confidence, peace. Filipi 4 ayat 13 versi Amplified Bible. Saya dapat melakukan segala sesuatu yang Allah panggil untuk saya lakukan, dan melalui Dia saya menerima kekuatan dan saya telah diberdayakan untuk mencapai atau menggenapi tujuan Allah. Dan saya memiliki segala sesuatu yang diperlukan karena Kristus telah menyediakannya bagi saya di dalam pencukupannya. Dan saya siap untuk segala sesuatu melalui Dia yang telah memberikan atau pun mengaruniakan kekuatan kepada saya, dan juga damai sejahtera yang sejati di dalam batin saya. Amen. So I can do all things through Him who strengthens me. Ya, artinya adalah saya dapat melakukan segala sesuatu melalui Dia yang menguatkan saya. So remember,
He has called me to do through Him. Jadi Allah yang telah memanggil kita untuk melakukan segala sesuatu melalui Dia. That's why we can do all things. Oleh sebab itu dikatakan kita bisa melakukan segala sesuatu. And He empowers us, He strengthens us to do all things. Dan Dia memberdayakan kita dan menguatkan kita untuk kita bisa melakukan segala hal. To fulfill His purpose in us. Terutama untuk menggenapi tujuannya di dalam kita. His purpose for His glory. Dan tujuannya dan tentu saja untuk kemuliaannya. So we who have no hope of standing up against a spiritual onslaughter, Jadi kita tidak memiliki pengharapan untuk bisa bertanding sendirian atau dengan kekuatan sendiri dalam serangan-serangan rohani yang kita hadapi. on our own we cannot face the onslaughter. Ya, karena dengan kekuatan kita sendiri kita tidak bisa bertahan menghadapi setiap peperangan rohani. But the Bible says that we can do all things, Tetapi Alkitab memberitahu kita bahwa kita dapat melakukan segala sesuatu, including spiritual warfare, dan terutama juga di dalam peperangan rohani. because Jesus has empowered us. Ya, karena Yesus itu telah memberdayakan kita semua. His armor will simply sit there until you put it on. Karena perlengkapan senjatanya hanya ada di tempat tersebut sampai kita mengenakan perlengkapan senjata itu. If we do not put on, the armor will be out there. Karena jika kita tidak mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, maka perlengkapan itu hanya ada di situ dan tidak diapa-apakan. So Jesus has given you every spiritual resources and weapons. Dan disinilah Yesus telah memberikan kepada kita semua bahwa segala sumber daya rohani dan juga segala perlengkapan senjata rohani. Your part is to understand and to put on the armor of God. Dan bagian saudara adalah untuk memahami, mengerti, dan untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. To understand the armor also. Dan juga untuk memahami apa itu perlengkapan senjata Allah. What is this used for? Dan apa kegunaannya. So then you pick it up. Dan setelah itu saudara bisa mengambilnya, membawanya, mengenakannya. You move on it, move in it. Dan saudara bergerak dengan perlengkapan senjata Allah. And when you do, Dan waktu saudara melakukannya, you will be invincible. maka saudara tidak akan terkalahkan. The devil cannot resist you when you are moving in the will and strength of God. Karena iblis tidak bisa mampu untuk melawan saudara waktu saudara bergerak di dalam kehendak dan kekuatan Allah. Let me repeat one more time. The devil cannot resist you when you are moving in the will and strength of God. Ya, jadi iblis tidak mampu untuk melawan saudara sewaktu saudara bergerak di dalam kehendak dan kekuatan Allah. So, but remember, your enemy have schemes and strategies too. Tetapi musuh saudara mempunyai skema ataupun rencana dan strategi. So, through experience, you will discern, then you will foil them. Tetapi melalui pengalaman-pengalaman saudara, maka saudara akan bisa mengenali, mengetahui dan menggagalkan setiap rencana dan strategi iblis. So how you will experience, because when you discerning the will, discerning the strategies, discerning how, God will show you how, and you will foil them. Ya, dan bagaimana saudara mengetahuinya, karena saudara dekat dengan Tuhan, Tuhan sendiri akan memperlihatkan kepada saudara juga bagaimana caranya sehingga saudara bisa menggagalkan setiap strategi musuh. So what a privilege to participate in such an eternal matter. Dan ini adalah suatu hak istimewa untuk kita turut serta berperan di dalam hal-hal yang kekekalan. So don't only look to yourself or your family, but look into the kingdom of God. Tetapi jangan hanya kita memusatkan perhatian pada diri sendiri ataupun keluarga kita sendiri, tetapi lihatlah pada keluarga kerajaan Allah. The Bible talks to us in 1 Corinthians that we are a body. Karena Alkitab memberitahu kita di dalam 1 Korintus bahwa kita semua adalah tubuh. And the body must work together. Ya, di mana dalam tubuh Kristus setiap bagian harus bekerja bersama-sama. Can you imagine the nose telling the hands, I cannot work with you? Bisa saudara bayangkan sebagai contoh, hidung memberitahu kepada tangan bahwa aku nggak bisa bekerja sama denganmu.
You cannot. You got to work together. The body have to work together. The nose, the hand, and every part of the body must work together to function. Tapi kita tahu semuanya tidak bekerja seperti itu. Semuanya harus bekerja bersamaan untuk bisa berfungsi dengan seharusnya. So are you ready to do your part in the kingdom of God? Apakah pada saat ini saudara siap untuk melakukan bagian saudara dalam kerajaan Allah? Are you ready to do your part? Apakah saudara siap untuk melakukan bagian saudara? If you are ready, say, I am ready. Dan jika saudara siap, saudara bisa mengatakan, saya siap. And some of you may say, I do not know how to do. Dan mungkin beberapa dari saudara mengatakan, saya tidak tahu bagaimana caranya. That's why you got to get into the Word. Oleh sebab itu saudara harus masuk dalam firman Allah. You got to put on the armor of God. Dan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Overcome the trials and the testings. Sehingga waktu saudara diuji dan masuk dalam berbagai-bagai pencobaan. And when you overcome, God will begin to show you, and you will begin to learn to discern. Dan saudara mulai bisa menang untuk mengatasi karena Tuhan sendiri sudah memperlihatkan kepada saudara, dan saudara mulai bisa mengenali dan mengetahui. And you can partner with heaven against the schemes of the devil. Dan sekarang saudara bisa bermitra, bekerja bersama dengan surga melawan setiap strategi iblis. You can tell God, lead me and empower me today. Dan saudara bisa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan pimpinlah saya dan berdayakanlah saya pada saat ini. You are the captain of the host. Karena engkaulah pemimpin dari kehidupan saya. So you can lead me into battle and bring me into victory. Karena engkau sendiri yang memimpin saya dalam peperangan dan membawa saya pada kemenangan. You can empower me today, Lord. Dan engkau bisa memberdayakan saya pada saat ini Tuhan. Whatever you are going through, God can give you the victory. Dan apapun yang saudara lewati, Tuhan bisa memberikan kemenangannya bagi saudara. All you need to do is to dive into the Word of God. Karena segala sesuatu yang perlu saudara lakukan hanyalah menyelam, membenamkan diri saudara dalam firman-Nya. And know and understand how to put on the armor of God. Dan tahu dan mengerti bagaimana untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. And when you pick it up and when you move into it, the power of God will manifest and you will break through and destroy the works of the enemy. Dan sewaktu saudara mengenakannya dan mulai menggunakannya, maka saudara akan mulai bisa menghancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan. So today say with me, I am ready to do my part, God. Dan mari katakanlah sama-sama saya, Tuhan saya siap untuk melakukan bagian saya. And partner with heaven against the schemes of the devil. Dan saya siap bermitra dengan surga untuk menghancurkan, melawan setiap skema strategi iblis. Lead me and empower me today. Pimpinlah saya dan berdayakanlah saya pada saat ini. Amen. Amin. So let us pray this morning. Dan mari kita berdoa. Father, we thank you that you will lead and guide each person, empower them that they will become more an overcomer in you, Lord. Dan Bapa, kami berdoa biarlah Engkau sendiri memimpin dan membimbing setiap orang dan memberdayakan mereka sehingga mereka juga punya hidup berkemenangan di dalam Engkau, Tuhan. And so Father, we lose that anointing and the breakthrough, Dan Bapa, kami lepaskan kuasa-Mu, urapan-Mu dan terobosan-Mu, that they will have victory in every aspect of their lives. sehingga mereka memperoleh kemenangan di dalam setiap bagian dalam hidup mereka. As they say, Lord, I am ready to do my part. Dan selagi mereka mengatakan, Tuhan saya siap melakukan bagian saya. And I want to partner with heaven against the schemes of the devil. Dan saya siap bermitra dengan surga untuk melawan setiap strategi As iblis. they lean upon you and say, lead me, Lord. Dan selagi saya bersandar kepada Engkau, Tuhan, pimpinlah saya. And empower me today, Lord. Dan perlengkapilah saya pada hari ini. In the name of Di Jesus, dalam nama Tuhan Yesus. I lose that anointing. Dan saya lepaskan urapan In Jesus' mighty dalam name. nama Yesus. Amen. Amin. Hallelujah. I pray that you are Dan blessed. saya berdoa saudara diberkati. And so this morning, I want to let you know that if you have any prayer requests or any requirement of any needs or what, you can write down in the comment box so that we can pray with you, together with you, with our 24-hour prayer warrior. On the 6th of June, we will pray together with thousands of people for your miracle. Dan jika saudara pada saat ini ada memiliki kebutuhan dan ada permohonan doa, saudara bisa menuliskannya di dalam kolom-kolom komentar yang tersedia, di mana kami ada tim doa 24 jam yang senantiasa berdoa buat setiap permohonan doa yang masuk kepada kami. Dan di hari Sabtu tanggal 6 Juni jam 10.30 kami juga akan bergabung secara online dengan ribuan orang lainnya untuk bersatu bersepakat bersama di dalam ibadah doa, berdoa bagi setiap permohonan doa saudara. And this morning, this evening at 4:30 p.m. in Jakarta time, Dan pada sore hari ini jam 4.30 sore di waktu Jakarta, and we're gonna have a Zoom prayer meeting. dan kita ada ibadah doa melalui aplikasi Zoom.
And this is an intercession that we are going to do. Dan ini adalah doa syafaat yang akan kita lakukan. And I have divided into 8 groups of pastors with 8 different groups. Di mana saya telah membagi di dalam beberapa 8 wilayah dengan masing-masing hamba-hamba Tuhan yang berada di sana. And about 300 of them will join in this group. And if you want to join in, please write to us so that we can give you the Zoom ID. Ya, di mana ada sekitar 300 orang yang bergabung bersama-sama berdoa secara online. Dan jika saudara ingin bergabung, tuliskanlah kepada kami sehingga kami bisa mengirimkan ID Zoom untuk saudara bisa bergabung. And so I myself will be in that Zoom going around all the 8 different groups, and we will pray for the nation, pray for the needs of the country, and pray for every other issues of the COVID-19 and every other issues. Dan Dr. Paul sendiri akan masuk ke dalam 8 zona yang berbeda dan juga ikut serta untuk berdoa, dan kami akan berdoa untuk bangsa, kota, negara maupun dengan isu-isu yang terkait seperti dalam COVID-19 dan lain-lain. And so if you are available, you can join us. So write in our comment box so that we can immediately give you the Zoom ID. Dan jika saudara memiliki waktu, saudara bisa bergabung bersama dengan kami. Tulis dalam kolom komentar saudara, kami akan reply dengan memberikan Zoom ID di mana saudara bisa bergabung. So we have come to our end of our meeting. Kita sudah selesai dalam pertemuan kita pada pagi hari ini. Tomorrow is a Sunday, is a Pentecost. Dan besok hari Minggu adalah hari Pentakosta. After the ascension, 10 days later, Pentecost. Karena setelah kenaikan Yesus 10 hari kemudian dan hari Pentakosta. And so tomorrow we will talk about Pentecost. Dan besok kami akan berbicara mengenai Pentakosta. So 8 a.m. and 10:30 a.m. we will be live on air. Dan kita akan siaran langsung, ibadah siaran langsung jam 8 pagi dan jam 10.30 pagi. So you can go online and come together and hear the message and be blessed and together move in the spirit. Dan saudara bisa bergabung secara online, dengarkan firman yang akan disampaikan, dan juga kita akan bersama-sama bergerak di dalam Roh Kudus. Amen. So we have come to the end. God bless you. Jesus loves you. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan Tuhan Yesus mengasihi saudara. And we love you too. Dan kami juga mengasihi saudara. And bye for now. Sampai kita berjumpa kembali.